Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim. Adanya nama-nama surga perlu diyakini umat muslim sebagai balasannya atas amal soleh yang dilakukan manusia. Keberadaan pintu surga itu termaktub dalam surat Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya." Surga diketahui memiliki banyak lapisan dan bertingkat. Tiap tingkatannya tersebut memiliki pintu dan namanya masing-masing. Nama-nama surga diambil dari sifat yang dimiliki masing-masing pintu surga, seperti yang dilansir dari buku surga yang Allah janjikan, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nama-nama itu berbeda, dilihat dari sifat-sifat surga yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tulis Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Informasi mengenai tingkatan surga tersebut dapat dinukil dari keterangan firman-Nya dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang menyebut jarak antar tingkatan satu dan yang lainnya sejauh bumi dan langit. Surga itu sendiri dari 100 tingkat. Jarak antara yang satu dan yang lainnya seperti antara bumi dan langit. Dan tingkatan tertinggi adalah surga Firdaus. Apa sajakah nama-nama surga dan penghuninya? Simak videonya sampai habis. Dan support selalu channel ini. Yang pertama, surga Firdaus. Mengutip amalan-amalan ringan yang dirindukan surga oleh Ahmad Zaki El Syafa. Surga Firdaus merupakan surga yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari emas. Surga ini juga disebut sebagai surga dengan tingkatan tertinggi. Keberadaannya telah dijelaskan dalam berbagai dalil Al-Quran. Salah satunya surat Al-Kahfi ayat 107 yang berbunyi, "Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal." Calon penghuni surga ini adalah orang yang beriman, yang khusyuk dalam sholat, menunaikan zakat, menjaga diri dan menghindari zina, dan senantiasa menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surga Aden. Selanjutnya, surga Aden diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari intan putih. Surga ini dihuni oleh orang-orang yang beriman karena kesempurnaan iman dan Islamnya, sekaligus diperuntukkan bagi orang yang bersabar dalam hidupnya. Firman Allah mengenai surga Aden dapat disimak dalam surat As-Saff ayat 12. "Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden, itulah kemenangan yang agung." Yang ketiga, surga Naim. Nama-nama surga selanjutnya adalah surga Naim, atau surga kenikmatan yang disebut tercipta dari perak putih. Calon penghuni surga ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Luqman ayat 8. "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan." Yang keempat, surga Ma'wa. Kata Ma'wa biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat tinggal. Akar katanya adalah awayawi, yang artinya menyatu dengan suatu tempat dan menetap di sana. Ahli tafsir atau mengatakan surga Ma'wa disebut sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Keberadaan surga Ma'wa disebut dalam surat An-Najm ayat 15. Di dekatnya ada surga Ma'wa. Jannatul Ma'wa menjadi tempat para hambanya yang bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, surga Darussalam. Surga Darussalam adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yakut merah. Adapun penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
merenungkan tanda-tanda kebesarannya, dan orang yang selalu mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 127, bagi mereka disediakan tempat yang damai di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Yang keenam, Darul Muqamah. Nama surga selanjutnya adalah Darul Muqamah yang diciptakan dari permata putih. Ciri penghuninya adalah orang yang senantiasa berpegang teguh kepada iman dan Islam dan memperbanyak amal soleh. Bukti keberadaan surga ini dijelaskan dalam surat Fatir ayat 35, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Nama surga Darul Muqamah menjadi tempat yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para ahli syukur. Yang ketujuh, Maqamul Amin. Salah satu nama-nama surga Maqamul Amin diperuntukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang benar-benar bertakwa. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 51, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Yang terakhir, surga Khuldi. Surga Khuldi merupakan surga yang diciptakannya dari marjan merah dan kuning. Ciri penghuninya adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Furqan ayat 15. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Semoga dengan informasi nama-nama surga dan penghuninya ini, agar kita semua bisa menyiapkan bekal sebaik mungkin dan mendapatkan rahmatnya untuk dapat diterima dalam surganya ya sahabat, serta bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan bertemu di surga yang sama dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.